Lebah kelulut atau lebah tanpa sengat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan karena aman untuk budidayanya meskipun dekat dengan pemukiman. Oleh karena itu, kelompok kelulut Sultan Roso atau KSR mencoba mengembangkan di hutan kota milik Pemkab Bangka Selatan yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup atau DPKPLH Kabupaten Bangka Selatan. Sarangnya ada 200 kok. Ada 200 itu. Topik. Selain bermanfaat sebagai ruang terbuka hijau, hutan kota milik Pemkab Bangka Selatan yang terletak di Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Selatan seluas 2,88 hektar juga dimanfaatkan untuk budidaya lebah kelulut. Budidaya lebah kelulut di hutan kota itu dilakukan oleh kelompok budidaya madu kelulut Sultan Roso atau KSR Bangka Selatan, beranggotakan 10 orang yang merupakan pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup atau DPKPLH Kabupaten Bangka Selatan. Ada habitat asli ya? Budidaya lebah tanpa sengat tersebut dimulai sejak 2 bulan lalu dengan membuat 200 kotak sarang lebah untuk menghasilkan madu. Sedangkan indukan lebah kelulut bersama pohon yang menjadi sarang lebah berasal dari pohon di hutan yang mereka beli dari masyarakat. Sarang lebah bersama pohon tersebut dipotong kemudian diletakkan di bawah kotak yang mereka buat sebagai induk untuk menghasilkan madu kelulut. Sedangkan untuk pakan lebah saat ini masih mengandalkan bunga yang ada di hutan liar, mengingat hutan kota tersebut belum memiliki beragam jenis pohon. Saat ini kelompok budidaya madu KSR sudah mulai memasuki panen yang kedua, di mana pada panen perdana lebah kelulut budidaya mereka menghasilkan madu sebanyak 10 botol kemasan 500 ml dan 50 kotak sarang yang dipanen. Madu kelulut panen perdana tersebut dijual di seputaran kota Tobuali dengan harga Rp150.000 per botolnya. Dasar kami pendirian ini kan kami kelompok kelulut Sultan Roso, kami singkat biasanya kami sebut KSR, kelulut Sultan kalau kami sebutnya. Ini kami terbentuk baru 2 bulan, terdiri dari beberapa pegawai-pegawai di Dinas Lingkungan Hidup. Sebenarnya pada awalnya kami kan memanfaatkan lokasi ini, lokasi hutan kota. Sebelumnya lokasi hutan ini kan cukup kita pandang, kalau kita bersihkan, kita manfaatkan sayang. Jadi kami berinisiatif mencoba salah satunya itu budidaya madu kelulut. Karena dari segi untuk meningkatkan ekonomi teman-teman pegawai taman ini lumayan gitu kan. Kami mencoba untuk mengajak teman-teman yang di pegawai taman untuk berinisiatif untuk memelihara budidaya madu kelulut. Kita coba. Di sini ya kita kelompok, alhamdulillah lah, ini sudah berjalan 2 bulan, cuman sudah menghasilkan seperti ini. Berapa banyak bang kita bang? Kalau di sini jumlah loknya kurang lebih hampir 200, sudah kita coba 200. Gitu. Memang yang baru panen ini ada 5, yang baru blok sini yang sudah panen ada sekitar 50 blok ini baru panen. Panen pertama kemarin kita dapat kurang lebih 10 botol yang 500 ml. Rencananya memang minggu ini baru panen yang kedua. Karena jarak dari panen pertama ke panen yang kedua itu sekitar 30 hari. Kepala DPKPLH Bangka Selatan Gatot Wibowo mengatakan pihaknya akan mengusulkan perluasan hutan kota dan juga akan menanam berbagai jenis pohon dan tanaman agar lebih beragam, sehingga dapat memperindah hutan kota serta dapat menghasilkan bunga-bunga sebagai sumber pakan lebah kelulut. Pertama memang kita membutuhkan suntikan dari dana, dan memang secara kebutuhan sudah kita hitung, kita analisa, tapi kita sesuaikan dengan pagu yang ada. Kalaupun tidak, kami tetap berinisiatif dengan semangat tinggi bahwa kita tetap budidayakan untuk kita upayakan hutan kita agar tetap eksis dengan berbagai macam jumlah atau aneka ragam jenis pohon-pohon ini akan kita lebih perkaya lagi dengan berkoordinasi dengan BPDSAL. Nanti sementara yang dulunya homogen sekarang kita coba untuk menjadi heterogen, sehingga
nanti jenis-jenis pakan dari madu kelulut ini kita juga perbanyak untuk namanya jenis-jenis tumbuhan eksotik atau kembang-kembang yang menghasilkan nektar-nektar yang sebagai bahan makanan madu kelulut. Sementara ini mereka masih terbatas di alam, tapi pada saat nanti diperkaya jenis pasokan makanannya, mudah-mudahan akan menghasilkan lebih banyak untuk koloninya dan lebih banyak untuk jenis-jenis yang bisa dikembangkan lagi untuk madu kelulut. Rasanya manis, masam, pahit, campur-campur ya. Kalau kayak madu biasa kan ada rasa madu manis, ada pahit. Kalau kelebihan dari kelulut ini ada rasa masam, manis, pahit, terkomposisi semuanya. Khasiatnya pun lebih bagus untuk kesehatan, berapa kali lipat dari madu biasa. Madu yang memiliki rasa unik ini sangat digemari oleh pengunjung hutan kota. Rasa manis, asam, dan pahit bercampur menjadi satu, sehingga memiliki sensasi lain dibandingkan dengan madu jenis lainnya. Diharapkan budidaya madu kelulut bisa terus berkembang sehingga bisa diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Bangka Selatan sebagai penopang ekonomi keluarga. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan.